selama ini kan kita selalu melihat dari sisi orang tua ya Pak ya. Betul. Sekarang sebagai remaja, sebagai anak gimana nih? Sering sekali orang muda itu merasa mati langkah lah, mati kata lah gitu ya. Karena apa? Baru mau ngomong sesuatu yang memang dirasa nih penting untuk diketahui orang tuanya. Orang tuanya sudah langsung lompat pada kesimpulan sehingga akhirnya tadinya suasananya harusnya diharapkan oleh sang anak tuh akan jadi damai dan akan dapat solusi gitu. Yang ada akhirnya malah jadi berantakan ya. Orang tua harus punya waktu untuk berbicara dengan anak dan anak juga harus punya waktu untuk berbicara dengan orang tua. Orang tua adalah orang yang dikirim Tuhan untuk melatih kita, untuk menyiapkan kita menuju masa dewasa. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan juga anak-anak. Tentunya saya tidak akan membahas secara sendirian, saya telah ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Kita sambut bersama Ibu Helena. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Oh, Ibu Helena, saya langsung catching dengan lagi kainnya. Saya lagi kangen sama NTT. Halo ya NTT. Wah, halo pemirsa sekalian yang ada di NTT. Semoga saat ini sedang menyaksikan juga program Love Your Child. Dan kalau nggak salah ya Ibu Helena, banyak sekali ini pemirsa dari Love Your Child dari seluruh Indonesia. Dan mereka selalu sangat senang dengan program senang sekali ini. dengarnya, senang sekali. Dan kami berharap program ini juga bisa menginspirasi ya para orang tua khususnya yang ada di seluruh Indonesia. Semoga. Nah, Ibu Helena langsung saja. Ini kita lagi membahas satu rangkaian komunikasi yang efektif. Karena memang komunikasi itu adalah masalah yang sangat-sangat vital dalam sebuah hubungan ya. Betul. Lagi-lagi komunikasi. Mungkin terkesannya kayak ya udahlah komunikasi semua orang udah menjalaninya, tapi ada yang efektif. Berarti selama ini ada yang nggak efektifnya kan, Bu Helena? Kalau semua berjalan efektif, nggak mungkin ada pertengkaran sampai berlarut-larut. Nggak mungkin ada anak kabur dari rumah, nggak mungkin ada orang tua yang bercerai. Kalau semuanya efektif. Yes. Dan kali ini kita membahas yaitu cara efektif berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin saja saya juga jadi penasaran, salah satu alasan kenapa topik ini bisa kita angkat, karena mungkin banyak anak-anak yang kesannya kayak kucing-kucingan dari orang tua. Nah, sekarang kita melihat dari sisi anak-anak remaja nih. Jadi selama ini kan kita selalu melihat dari sisi orang tua ya, Pak ya. Sekarang sebagai remaja, sebagai anak gimana nih menghadapi sebuah kondisi yang bisa kita gunakan sehingga komunikasi bisa efektif dengan mama papa kita. Wah, apalagi Eva so lancar nggak ngobrol sama orang tua? Pernah nggak mampet gitu? Pernah dong, saya pernah. Salah ngerti gitu ya. Salah ngerti, apalagi kalau misalnya anak remaja, saya jadi ingat, jadi flashback nih. Ketika saya remaja, mungkin juga pemirsa sekalian yang punya anak remaja berpikir, anak remaja tuh kesannya mereka kayak sok tahu, kayak tahu semuanya. Saya dulu kalau jadi remaja saya mikir seperti itu juga, papa saya nggak tahu, mama saya nggak tahu. Kan zaman kita berbeda nih. Nah, iya. Jadi kali ini kayaknya kita perlu ganti dulu nih. Harusnya love your child, jadi love your parents. Gitu ya. Kita ngeliat dari sisi anak-anaknya. Nah, Ibu Helena mungkin bisa dibahas terlebih dahulu kenapa ini kita angkat dengan sisi dari remaja itu sendiri. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa sering sekali orang muda itu merasa mati langkah lah, mati kata lah gitu ya. Karena apa? Baru mau ngomong sesuatu yang memang dirasa nih penting untuk diketahui orang tuanya. Orang tuanya sudah langsung lompat pada kesimpulan sehingga akhirnya tadinya suasananya harusnya diharapkan oleh sang anak tuh akan jadi damai dan akan
dapat solusi gitu, yang ada akhirnya malah jadi berantakan ya. Iya. Orang tua akhirnya jadi ngamuk, anaknya juga tersinggung, dan akhirnya mereka diem-dieman. Dan ketika udah diem-dieman kayak begini, kalau ada pengaruh dari luar yang nggak baik, selesai deh masalahnya. Mereka akan menjadi orang tua dan anak yang tidak pernah ketemu lagi gitu kan, sayang sekali gitu. Nah, kalau kita selalu bicara dari sudut orang tua, eh, bagus juga, tapi masalahnya adalah sekarang anak-anak juga perlu tahu deh. Jadi setelah menyaksikan ini sih saya harapkan orang tua juga setel lagi di YouTube ya. Betul. Setel di YouTube, coba tuh dengerin tuh kamu tuh Hmm. tips-tipsnya supaya kamu bisa komunikasi dengan mama dengan baik gitu. Betul, dan siapa tahu dengan ini juga kita membahas orang tua pun yang saat ini menyaksikan dia juga tahu nih, Ya ada oh rekamannya kan, Fa? iya Heeh. bisa mereka Mhm, pelajari dan mhm, mhm. anak-anak yang saat ini menyaksikan Ya, juga bisa mereka ya betul pelajari. sekali. Nah, bagaimana caranya membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua? Sebenarnya sih komunikasi di mana-mana tuh ada teori Jawa yang bisa kita pakai tuh ya, Nah, Witing apa tuh? Trisno Jalarane Soko Kulino katanya. Jadi Waduh. kita bisa suka, sayang, cinta karena sering terbiasa untuk bertemu, berbicara kayak gitu. Sering-sering ketemu, sering-sering berbicara, ngobrol dari hati ke hati, lama-lama jadi deket. Makanya kan kalau kita lihat orang tua yang punya waktu spesial dengan anaknya setiap hari, konsisten gitu ya. Apalagi kalau ada satu agama yang setiap hari dalam satu minggu itu hanya waktunya untuk keluarga, nggak mau kerja, nggak mau ngerjakan yang urusannya sendiri, tapi hanya untuk keluarga, beribadah. Wah, itu keren banget. Harusnya Mhm. sih lebih kompak nih harusnya. Kalau sampai Harusnya. nggak kompak ini berarti ada yang nggak efektif ya. Wah, ini dia yang mau kita pelajari Nah, bersama. itu dia. Jadi memang dalam kitab suci manapun saya rasa terutama di Alkitab itu sangat ditekankan bahwa orang tua harus punya waktu untuk berbicara dengan anak dan anak juga harus punya waktu untuk berbicara dengan orang tua Wah, ini juga perlu gitu di-highlight nih, ya. bukan hanya orang tua Iya dong, terus, anak terutama juga. remaja ya, karena kalau anak kecil oke lah, masih nempel sama orang tuanya yang suka jual mahal gitu, ya kan. Ya nanti, ikut mama, nanti ya, ini soalnya mau ke pasar nih, gitu kan. Sementara nanti kalau udah remaja lain lagi, orang tuanya yang nagih-nagih, ayo nak, Ayo ikut, bener. nggak mau, gitu kan. Ayo dong ke pesta sama mama, nggak mau, nggak mau, dan kayak gitu, ogah gitu kan, kalau anak Anak remaja remaja. seperti itu. Nah, jadi emang ini adalah kisah hidup yang nyata ya, jadi kalau udah remaja memang anaknya nih yang harus siapkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua, harus ada waktunya. Nah, apa yang dikerjakan pada saat ketemu dengan orang tua, ngobrol aja yang biasa. Hmm. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu memang males ngomong atau mungkin ya udah telanjur rusak nih hubungan, jadi ngomong sedikit aja orang tua langsung dor gitu kan. Iya, kayak serba salah deh saya ngomong nih. Ya kan, kita ngomong kemana, mama ngomongin kemana. Nah, jangan putus asa, jangan putus harapan bahwa wah ya udahlah emang aku sama mama emang nggak bakal bisa ketemu sampai kapanpun. Oh jangan, boleh jadi dia begitu karena mungkin punya pengalaman buruk dengan kita. Ya kan, Hmm. mungkin ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Misalnya gini, siapa sih orang tua yang nggak kepengen dibantu di rumah gitu, tapi kita Betul. selalu sama teman-teman terus, kita nggak pernah mau peduli dengan sibuknya orang tua, jadi mungkin di dalam hatinya masih ada kejengkelan gitu. Nah udah, jangan dimasukin ke hati. Nah kita coba aja ngobrol yang sangat sederhana, misalnya gini, mah masak apa mah? Nah gitu Oh, kan, harum, aduh aku bangga loh punya mama kayak mama luar biasa. Temenku mah mamanya nggak pernah masak loh, selalu beli di warung gitu kan. Itu sederhana kan, tapi itu udah membuat orang tua, seorang mama tuh melayang oh tinggi dan betul. tidak kembali lagi. Saking tingginya itu melayang sampai nggak balik-balik lagi loh Pak. Saking senengnya ya. Nah atau begini, mama kok muda sih? Nah kayak gitu aja kan Jadi bisa dong. Itu nggak perlu modal loh. Kita nggak perlu sisihkan uang jajan kita untuk beli pujian kan. jadi pujian-pujian yang kecil itu Iya. ternyata penting dilakukan oleh anak-anak Papa remaja. juga gitu. Ya, Oh, papa pemarah nih. Jangan lagi marah mujinya. Ditabok nanti. kamu ini langsung. Jadi mungkin pada saat letih santai gitu. Pak, aduh, papa ini umur segini tapi udah kayak 17 tahun aja tenaganya gitu kan. Mungkin dia lagi bersihin apa. Kamu apa sih? Iya loh badannya ya ampun papa. Keren gitu. Ini berarti penting. Berarti Mhm. seorang remaja pun sebagai anak kita jangan sampai
pelit pujian, jangan sampai terus-terusan harusnya orang tua harusnya. Nah, kita masih akan membahasnya nih Bu Helena betul. ya. Bagaimana caranya membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua khususnya bagi para anak remaja. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas cara membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Wah, yang pertama tadi Ibu Helena sudah ada katakan, bagi para remaja, khususnya kita membahas saat ini dari sisi remaja ya, sisi remaja, anak muda ya mungkin ya. Coba kita sendiri harus siapkan waktu. Iya dong, masa kita sama pacar bisa berjam-jam, kayaknya nggak ada habis-habisnya bisa tahan. Giliran sama mama yang which is itulah orang yang paling pertama di dunia ini yang mencintai kita. Betul. Masa kita nggak mau kasih waktunya sih tiap hari, mumpung masih hidup loh. Bener Ya banget. kan, nggak selamanya kita dengan mama kita ada. Nah, tapi Ibu Helena, kadang ada yang bilang kayak gini, saya tuh mau deket sama orang tua. Mau ngobrol lah sama orang, tapi nggak nyambung ngobrolnya. Iya, semua itu bisa nyambung ketika punya persepsi yang ya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah sekarang gini, selama ini nggak pernah ngobrol, tiba-tiba kita punya komunitas dan juga gaya musik sendiri, ya kan, gaya baju sendiri. Mama juga punya masa lalunya sendiri, which is dia mungkin gaulnya dengan ibu-ibu arisan yang lagunya masih lagu-lagu nostalgia tahun 70-an gitu kan. Terus kita disuruh matching langsung ya nggak bisa lah. Jadi memang harus ada yang turun dulu gitu. Ya harus ada yang duluan mengalah gitu. Misalnya gini, Mama dulu sukanya lagu apa sih? Oh Beatles dong. Wih, keren Mama, gitu dulu aja ya, walaupun kita nggak ngerti sih Beatles itu apaan gitu ya. Keren Mama, kayak lagu apa sih Mama? Wah, apa ya? Ayo lomba satu lagu. Hey Jude, ih keren. Nah, udah diangkat dulu. Ketika kita mau mengerti apa yang dia sukai, dia akan berhutang untuk mengerti juga kita. Gitu. Jadi kalau kita langsung minta dimengerti, ya udah akhirnya di sana juga minta dimengerti juga gitu, nggak nyambung deh. Bentrok duluan langsung dari situ udah nggak mau ngobrol lagi. Bener, ayo kita turun aja sama dia, turun dulu kira-kira apa sih yang dia sukai, coba kita pahami, kita berada di sisi dia dulu gitu. Ikuti dulu alurnya, apa sih kira-kira yang menjadi sesuatu yang menarik di pandangan dia gitu ya. Kalau dia sukanya baju yang mekar-mekar, ya kan, kayak Marilyn Monroe gitu, ya kan, atau mungkin baju ya yang jubah-jubah gitulah gitu. Ya kita bisa tanya, "Mah kenapa sih Mah kok zaman dulu kok model-model baju kayak gitu ya? Menurut kamu gimana?" Keren lah gitu. Jangan bilang jelek dulu, jangan. Kalau kita bilang jelek itu berarti kita bilang saya tidak terima Mama kan gitu kan. Tapi kalau kita bilang keren tuh Mah, keren. Itu kan susah loh bikinnya tuh Mah, ya kan boros kain juga kan gitu. Berarti orang kaya-kaya zaman dulu ya. Terus iya, soalnya itu kan harus menutupi aurat, itu kan harus menutupi tubuh kita supaya kita tuh terhindar dari angin dingin lah, segala macam gitu kan. Nah, kita bisa kasih kasih apresiasi. Wah, pikiran orang zaman dulu tuh hebat ya Mah. Nah gitu. Nah baru masuk ke kita gitu. Kita kasih tahu apa yang kita mau kasih tahu. Nah kayaknya sih Mah tuh ada evolusinya ya Mah ya, pakaian itu ya Mah ya. Karena makin lama kan dunia makin panas, bumi makin panas sih Mah. Kalau masih pakai baju kayak begitu, waduh bisa keringat buntut semua nih Mah gitu. Tapi jangan sampai kita sebagai anak muda yang memberi masukan itu sebagai anak langsung mendefense atau menolak ya. Langsung bilang Mama kuno. Wah, itu kan satu kata-kata yang sifatnya menolak. Siapa sih yang mau ditolak? Coba kalau Mama bilang gini, dasar kamu generasi durhaka. Durhaka gitu. Wah, kan kamu nih benar-benar generasi pengkhianat iman. Waduh, kok jadi ke situ sih omongannya? Langsung nggak mau ngobrol lagi. Kan udah gitu. Makanya jangan kasih label-label seperti itu. Karena apa? Setiap kali orang memilih sesuatu pasti karena ada sesuatu yang baik di mata dia. Mari kita empati sama dia, duduk di sebelah dia dan coba memandang satu hal itu dari kacamata yang kurang lebih sama gitu. Samakan persepsi, samakan kacamata dulu gitu. Kalau dia emang +3, ya udah kita coba +3 dulu deh gitu. Disamakan dulu ya. Ini bagus juga nih Bu Hena, karena mungkin secara nggak sadar saya juga jadi berkaca, jangan-jangan dulu saya juga begini nih, udah
apa ya, menolak duluan nih. Nah, mhm, tapi Bu mhm. Hana, kan nggak semua perkara nih, semua yang terjadi di kehidupan remaja itu mudah disampaikan. Iya. Nah, sebelum sampai pada sesuatu yang sulit untuk disampaikan, makanya kita cicil, Ah, gimana tuh Bu gitu. Helena? Jadi tiap hari kita sering ngobrol. Mmm, Jadi, sekarang mungkin gak ada masalah ya, tapi mhm satu saat nanti mungkin ada ketemu masalah. mhm. Ketemu sesuatu yang, apa ya, yang berat untuk dikatakan, gitu kan. Nah, kalau kita bangun dari sekarang, terus tiap hari, "Halo Ma, halo Mama cantik, apa kabar Ma? Halo Papa ganteng." Kalau Papa diem nih ya. Terus terang ya, saya menghadapi banyak orang dalam hidup ini yang katanya tuh orangnya angker, orangnya tuh nggak bisa gaul, yang sangat fanatik. Ih, kalau kita kasih penghargaan, luluh kok semuanya, Benar benar. luluh semuanya. Mhm. Tuh yang kayaknya tuh, nggak mau kesentuh gitu kan. No, 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 kita berbeda gitu kan. Tapi ya, "Bapak, selamat pagi. Kok hari ini Bapak cerah sekali sih wajahnya?" Ih, langsung wajah preng, prong, hidungnya mekar gitu ya. Karena pasti semua orang pada dasarnya senang untuk dipuji, Senang untuk senang dihargai. untuk Kalau senang dihargai. dipuji kayaknya kesannya kayak gila pujian, enggak Mhm. sih, senang untuk dihargai bahwa dia itu adalah sosok yang, berarti buat orang lain, menarik dan, mempunyai sesuatu yang layak dibanggakan, itu normal, sangat normal. Nah, Ibu Helena tadi kan setelah kita cicil, Mhm. pasti ada nih perasaan, saya sedang memposisikan diri saya sebagai seorang remaja nih. Heeh heeh. Perasaan sebagai seorang anak ketika dia mau ke orang tua, gampang lah kalau mau kasih tahu, "Ma, aku ranking 1, Ma, aku dapat nilai 100." Tapi kalau tiba-tiba ngomong, "Ma, aku remedial, Ma, nilai aku segini." Apalagi kalau tiba-tiba ngomongnya, Padahal "Ma." remedial nggak apa-apa loh ya, Nah, padahal. oke lah, tapi kalau tiba-tiba misalnya Nggak ngomongnya naik gini, kelas. "Mah, iya." Mungkin Parah kalau tuh. naik kelas, sama orang tua ngambil rapot. Tapi kalau misalnya, "Mah, handphone aku hilang." Nah, Aduh. itu dia. Atau, "Mah, ada barangnya apa," gitu kan, Heeh. atau mungkin karena dia udah punya KTP, udah punya SIM, "Mah, mobilnya ditilang." Nah, yang kayak gitu-gitu, itu kan Yang lebih berat lagi dong, "Ma, aku, ganti pacar." wah. Wah, ya kan Nah, ganti pacar udah gitu, pacar kita adalah sosok yang tidak sesuai dengan harapan dia. wah, itu gimana tuh Wah, caranya berat banget sebagai tuh. seorang remaja mensiasati berkata seperti mau ngomong aja, belum ngomong aja udah ketakutan Bu Helena, gimana udah ngomong nih? Udah kebayang ya, Udah kita kan kebayang. punya rekaman, di dalam otak kita tentang sikap orang tua, kita bisa memprediksi kira-kira kalau kita begini nih bakal begini. Nah, kita Betul. udah punya prediksi duluan kan, itu Mhm. yang membuat kita jadi gemeter gitu ya. Nah, jadi memang sebelum kita ketemu pada orang tua, khususnya pada saat kita menemui hal yang sulit untuk disampaikan, ya kan, ya yang pertama adalah kita harus siap-siap dulu. Nah, Siap mental dong, ya nggak sih? Siap itu dulu nih, mental, mentalnya mhm, dulu. siap mental. Jadi, 3 hal yang perlu kita, apa namanya, jadikan, persiapan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau diomongin. Oke. Kita mau ngomongin apa sih, gitu ya, supaya jelas nih. Karena nih satu hal yang sulit, jangan sampai salah salah ucap, lalu akhirnya, ini rontok semua di rumah nih. Bener. Yang kedua, kita cek perasaan kita, coba kita kenali, "Nih, aku punya perasaan apa ya?" Sebelum mau ngomong sama mama nih, kayak aku punya perasaan apa sih? Coba kenali, apakah kita marah, apakah kita malu, ataukah kita merasa minder, atau kita merasa, bersalah, apa yang ada di hati kita. Terus yang ketiga, kita bisa, apa tuh namanya, pilih waktu, ya, pilih waktu, kapan ya kira-kira waktu yang tepat. Karena apa? Walaupun sesuatu itu baik ketika disampaikan pada saat yang tidak tepat, itu akan menjadi hambar. Waktu itu berita baik ya, akan menjadi hambar. Kalau beritanya buruk, waduh, jadi Belum bisa multiply nih ya nih, apa namanya, perasaannya ya goncangannya. betul. Bisa 8,5 skala Richter. Wah, Padahal, apa tuh namanya, hanya masalah tilang sebenarnya. Tapi papa tuh lagi marah, lagi kesel, atau mama mungkin lagi merasa ditipu karena, dagangannya, diambil orang, gimana. Jadi double 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 apa, double impact-nya, apa tuh, efeknya lebih lebih parah gitu. Jadi pilihlah waktu di mana orang tua benar-benar dalam posisi tenang. nah Ya, saya selalu berulang kali bahwa sebaiknya pada saat kita berbicara, usahakan suasananya adalah suasana gelombang alfa. Jadi suasana di mana nggak lagi ngejar-ngejar sesuatu, nggak nggak buru-buru ya. lagi dicari-cari orang, nggak lagi apa tuh kemerungsung lah kalau orang Jawa bilangnya ya, atau dia nggak lagi sedih banget.
Ya kalau lagi marah ya sudah sabar lah, jangan diomongin dulu lah, sabar lah sampai dia bisa tenang gitu. Ini kita akan lanjutkan Bu Helena Oke. karena menarik sekali perbincangan ini. Terkesan sepertinya rumit, tapi cara-caranya ternyata bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua. Tadi banyak sekali yang Ibu Helena katakan, banyak caranya. Salah satunya yang tadi paling saya ingat adalah cari waktu yang pas Ya, dengan pokoknya orang 3 tua. hal tadi ya, paling utama banget. Kita harus tahu apa yang kita mau omongin. Harus tahu apa yang mau diomongin. Iya kan? Harus tahu apa nih ya, kita mau ngomongin apa. Terus yang kedua, kita harus tahu juga perasaan kita apa saat ini. Ya kan? Dan yang ketiga, waktunya dipilih. Kondisi dalam posisi orang tua itu memang sedang tenang, mungkin senang banget sih enggak ya, mungkin ya ada pandemi gimana mau seneng gitu ya, Dalam paling keadaan nggak tenang lah ya. tidak dalam keadaan keburu-buru gitu. Terus kenapa sih kita kok harus mempersiapkan apa yang kita mau ucapkan? Iya itu. Kenapa kita harus mempersiapkan apa yang kita ucapkan? Kita udah tahu nih. Saya mau kasih tahu mama, HP saya hilang. Udah tahu nih. Kenapa harus pakai Nah, persiapan? ya karena gini, kita pada saat kita mau ngomong, kan ada harapan dari kita kan. Harapan kita adalah sekedar kasih tahu, ya kan. Misalnya kasih tahu bahwa kita remedial. Aku nggak butuh dimarahin gitu. Aku cuma mau kasih tahu aja supaya mama jangan meledak belakangan karena tahu dari orang lain gitu kan. Ya. Ya harus jelas nih, kita mau sekedar kasih tahu, ya, atau karena kita minta izin, Atau iya minta kan? solusi ya. Atau kita sedang minta nasihat atau minta pendapat gimana ya supaya ini masalahnya selesai. Jadi harus jelas nih kita maunya apa gitu, apa yang kita mau percakapkan gitu. Nah kalau kita sudah kasih tahu, kita bisa bilang bahwa Ma, aku mau sampaikan sesuatu yang yang kedua sekalian gabung yang kedua ya. Kedua kan kita Harus tahu apa yang diri kita. perasaan kita rasakan ya. Misalnya kita merasa bahwa ditilang itu kan sesuatu yang slordeh ya, karena kita melanggar lalu lintas gitu dan tidak layak dibanggakan. Betul. Gitu kan? Ya sudah, kita sampaikanlah, Papa, boleh nggak aku bicara? Papa ada waktu nggak, Pak? Oh iya, kenapa? Gini, Pak, aku ingin menyampaikan sesuatu yang terus terang sangat tidak layak dibanggakan gitu. Jadi sebelum dia bilang saya tidak bangga nih, ya emang saya juga nggak merasa, udah berasa saya tidak layak dibanggakan. Saya benar nggak bangga Pak dengan apa yang terjadi sama saya. Saya nggak sengaja tadi melanggar lalu lintas, Pak, lampu merah saya tabrak. Ya kan, karena kaget sih, tadinya kan masih lampu kuning, jadi saya terobos Pak gitu. Akhirnya saya ditilang. Nah, terus udah deh diambil SIM-nya, gini-gini, STNK juga gitu. Jadi Pak, aku mohon Papa bantu aku dong, gimana caranya ya untuk menghadapi ini, gitu ya. Nah itu kan berarti kan kita minta bantuan solusi. Betul. Tapi kalau remedial nggak boleh solusi lagi, emang udah remedial. Cuman mau kasih tahu aja. Mama, terus terang aku merasa malu. Malu nggak kita kalau Malu. ya sudah sampaikan itu. Jadi itulah gunanya kita mengenali perasaan kita. Ada sesuatu yang sangat memalukan yang aku harus sampaikan sama mama. Ini penting karena aku menghargai mama sebagai mama aku gitu kan. Jadi kenapa? Mama jangan marah ya. Aku tuh remedial untuk matematika, biologi, fisika, kimia. Semua dong. Kayak gitu kan. Terus aku harap mama kasih aku kesempatan dan aku sangat berterima kasih kalau mama nggak marah-marah sama aku. Gitu. Udah di-cut duluan. Jadi mamanya nggak bisa marah. Kalau udah sopan ngomongnya. Jadi modal utama ngobrol sama orang tua adalah sopan, nadanya nada rendah. Jangan tinggi karena nanti kepancing orang yang diajak bicara untuk nada tinggi. Iya, Tapi gitu. Bu Helena, nggak semua orang tua punya karakter yang mau mendengarkan. Nah, iya sih. Padahal telinga 2 ya. Iya, ini gimana Bu Boleh Helena? jadi itu memang harus ke THT sekali ya. Karena memang orang tua mungkin banyak persoalan. Betul. Sehingga mereka kadang-kadang suka nggak mau mendengar dengan baik perkataan anaknya karena dia mau buru-buru nih, baik banget persoalan yang lain udah apalah. Jadi cepat
nangkep, tapi ternyata tidak semuanya terserap oleh Informasinya nggak jelas jadinya. terserap oleh pikirannya gitu. Dari 10 kalimat anaknya cuma satu yang bagian mengerikannya itu ditangkap kan jadi remedial itu aja yang didengar sama dia kan, bahwa alasannya segala macam nggak didengar sama dia. Itu Remedial gimana, door Bu gitu. Helena? Oke, jadi yang pertama sekali lagi kita cari waktu ya. Kalau memang kita punya orang tua yang sulit mendengar, cari waktu di mana dia benar tenang. Dan kedua, memang iya, sebelum sampai pada saat kita mau bicara sesuatu, kalau boleh ya bangun dulu nih. Ada 3 hari lagi misalnya, aku harus sampaikan ini, hal penting. Ya udah, selama 3 hari itu baik-baikin lah, nyapu-nyapu lah di rumah. Aduh, ya kan, bikinlah mamanya seneng. Apa sih yang mamanya seneng? Oh, ini bantu bersihin dapur. Oke, kita bersihin dapur dulu lah gitu. Nah, baru pada harinya di mana mama kayaknya udah mulai senyum-senyum sama kita sampaikan lah. Nah, pada saat berbicara, jangan jelimet. Ini orang-orang yang malas mendengar ini, orang yang sibuk ini, dia nggak suka tuh ngomongnya apa ya, kesana, kesini, Benar, kesana, muter-muter kesini. ya. Iya, muter-muter nggak jelas, dia sebel banget tuh. Yang ada nanti dia naik-naik darah ya. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa dia mungkin sangat menghargai waktu. Jadi kita bicaralah dengan jujur dan jelas. Makanya jangan suka bohong sama orang tua. Nah, Iya. Kalau sekali-sekali kita bohong, ya dia juga ragu-ragu jadinya kan. Kadang-kadang anak saya bohong nih kan gitu kan. ini benar atau nggak nih? Apalagi kalau sering ngebohong, wah udah jelas susah diterima. Ya, dia memang akan sangat-sangat sulit. Makanya bertobatlah segera, ya kan? Bertobat yang kedua adalah apa tuh jelas, jujur, dan apa langsung ya pada masalahnya. Dan yang ketiga juga kita memang perlu juga untuk empati dan coba lihat persepsi orang tua seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya mau nyampaikan bahwa kita mau remedial, coba bayangkan orang tua kira-kira marah nggak? Ya kan, marah ya Bisa sudah. marah. Jadi kalau misalnya dia keluarkan kata-kata, kita keluar kata-kata marah, kita juga siap gitu. Walaupun kita bilang saya sangat berterima kasih kalau mama nggak marah, oh nggak bisa marah dong mama gitu. Kamu ngapain aja kamu selama ini? Udah ini, udah itu, udah ini, biasa kan kayak gitu kan. Ya udah, kita harus siap itu dan anggaplah itu sebagai sebuah konsekuensi. Karena kita Ibaratnya kayak gelas, kalau tumpah, ya lantainya basah, itu satu konsekuensi. iya, Jadi kita betul. nggak usah jadi marah, payah nih mama nih, percuma nih, rajin berdoa tapi marah-marah, nggak boleh begitu, itu konsekuensi yang bikin kita kan. Dan Jadi bukan berarti karena kita cerita sama orang tua jadi baik-baik terus pasti akan ada teguran yang harus kita terima iya, kan. jadi kalau misalnya orang tuanya marah, ya tunjukkan bahwa kita sangat mengerti bahwa dia layak untuk marah, ya kan? Jadi, iya sih mah, aku ngerti mah. Ya, aku terima mama marah, aku terima gitu ya. Dan sebaiknya jangan coba-coba berdebat. Iya kan? Jangan coba-coba berdebat karena kalau berdebat, apalagi mama-mama, wow, dia punya koleksi banyak sekali saudara-saudara, ya kan? Kalimatnya akan banyak. Banyak sekali. Apalagi kalau mama yang suka nonton sinetron, waduh, lebih terampil dia dalam mengurai panjang, lebar, dalam dan wah udah luas banget deh. Jadi jangan berdebat sama orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua ini menolak apa yang Kita kita sampaikan. inginkan, misalnya kita sedang membutuhkan HP baru nih, misalnya karena yang lama ini udah acur banget deh, pokoknya udah gak ikutin perkembangan zaman dan gak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus mama ternyata menolak, ya kita harus siap. Dan ayo dong, kita pengen kan mama kita tuh menjawab iya kan. Oke, kali ini kita tidak dapat kata iya. Kali ini dia bilang no gitu kan. Nah, belajarlah untuk legowo. Baik mah, saya hargai keputusan mama gitu. Nah, pada saat dia bilang tidak, lalu kita sopan. Ini biasanya menurut teori, besok-besok dia akan ya kasih sama kita. Atau jangan-jangan ternyata besok dia mengiyakan tanpa kita tahu. Iya, Ma, aku ngerti. Ya, keputusan di tangan mama sih, aku terima, Ma. Kamu kecewa? Ya, kecewa sih, Ma. Tapi ya nggak apa-apa. Kan mama yang menentukan semuanya. Aku hargai, Ma. Aku hargai. Gitu. Jadi, ketika kita diuji kesabarannya, tetap sabar, sopan. Waduh,
itu mama sama papa akan berpikir, ini anak kayaknya udah dewasa ini, kan gitu kan. Betul. Anak dewasa kayaknya bisa kita kasih yang lebih dari biasanya, kan gitu kan. Tadinya iya, tadinya tidak, Iya. jangan-jangan jadi iya gitu. Nah, Ibu Helena mungkin bisa langsung kasih kesimpulan kepada para pemirsa yang saat ini sedang Ya, menyaksikan. jadi mungkin saya mau ngomongin ya buat dua ya, buat dua Mhm. pihak ya, buat anak-anak dulu lah, buat anak remaja khususnya nih yang sedang lagi sedang sedang bertumbuh untuk menjadi dewasa sehingga kadang-kadang ada pemberontakan yang ingin keluar dalam bentuk perlawanan pada orang tua. Stop itu ya, karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang dikirim Tuhan untuk melatih kita, untuk menyiapkan kita menuju masa dewasa. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa ya. Dan kalau di setiap agama dan khususnya juga di Kristen, di Alkitab ada tertulis setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, ya, menyegani. Jadi kita harus segan sama orang tua. Sama kita segan seperti pada pejabat, kita pun harus segan pada orang tua. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi sebelum kita berbicara pada mereka, konsep ini harus ada di kepala kita bahwa kita harus segan, kita harus hormat. Apapun yang diucapkan orang tua, jangan sampai kita merasa bahwa kita layak untuk bersikap tidak sopan, jangan ya. Dan untuk para orang tua, kita perlu menghargai anak-anak kita karena mereka pun juga adalah manusia yang sedang bertumbuh dan mereka perlu kita hargai sebagaimana kita menghargai orang lain yang kita tidak kenal. Mudah-mudahan antara orang tua dan anak akan terjadi komunikasi yang sangat baik di kemudian hari. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena Oke, sama-sama untuk Eva. pelajaran kita saat hari ini. Dan pemirsa, sama seperti komunikasi melibatkan dua orang, begitu pula hubungan efektif antara orang tua dan anak harus dibangun oleh orang tua sendiri dan juga anak. Bukan salah satunya, tapi keduanya. Demikianlah episode kita kali ini. Semoga ini semua bisa membuat para orang tua dan anak-anaknya membangun komunikasi yang lebih efektif untuk menjadikan generasi yang lebih baik, rumah tangga yang indah, dan itu semua untuk kepujian nama Tuhan. Sampai jumpa dan Tuhan berkati. Shalom.